Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di channel Safari Simnologi melanjutkan tentang MALT dan topik GALT. Ya, salah satu anggota dari GALT adalah SILT atau Solitary Intestinal Lymphoid Tissue. Ya, nanti topik kita adalah ya, apa yang dimaksud dengan SILT. Ya, kemudian anggotanya siapa saja. Ya, apa yang termasuk kategori SILT itu. Kemudian nanti kita bicarakan juga sebenarnya ini SILT atau cryptopatch ataukah isolated lymphoid follicle. Ya, mana yang istilah yang tepat ya. Kemudian kontroversi SILT sebagai organ limfoid sekunder ataukah SILT itu sebagai organ limfoid tersier. Ya, nanti kita bicarakan juga fungsinya apa gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari apa yang dimaksud dengan SILT ya, Solitary Intestinal Lymphoid Tissue ya, SILT. Jadi SILT itu adalah struktur dari agregat limfoid yang heterogen. Heterogen dalam hal apa? Heterogen dalam hal ukuran dan komposisi ya. Dan lokasinya ada di intestinum ya, yang ukuran dan komposisi itu sifatnya dinamis ya. Nah, terdapat kira-kira 1100 ya, plus minus 200 SILT pada usus halus mencit ya, atau dengan kepadatan kira-kira 45 SILT per cm persegi ya. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang pair patch ya, kalau pair patch itu kan banyak sekali folikel-folikel ya. Nah, kalau SILT itu karena dia disebut dengan solitary ya, dia hanya soliter atau tunggal, tidak banyak folikelnya. Jadi kalau pair patch kan banyak sekali folikelnya, lah ini cuma tunggal ya. Nah, ini kenapa pada mencit yang dibahas ya, yang disampaikan di sini ya, karena memang kesulitan untuk mencari jumlah pasnya pada manusia ya, karena kesulitan dalam hal sampelnya ya. Nah, SILT ini lebih untuk mudahnya sementara kita bagi menjadi dua ya. Anggota dari SILT atau Solitary Intestinal Lymphoid Tissue itu ada dua. Yang pertama adalah cryptopatch ya. Sebenarnya nggak pakai ES itu ya. Ya, ini cuma karena dia tidak satu, tidak tunggal, karena jamak ya, maka dia disebutnya dengan cryptopatch ya. Kemudian yang kedua adalah isolated lymphoid follicle. Nah, itu penyusun SILT. Nah, kita masuk ini pembahasannya ya. Sebenarnya yang tepat itu SILT saja ataukah memang dia cryptopatch isolated lymphoid follicle itu bagian dari SILT. Jadi dua hal yang berbeda ya. Nah, ini memang ada kontroversi dalam masalah ini ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa cryptopatch dan isolated lymphoid follicle itu adalah dua hal yang berbeda ya, sehingga dia masuk dalam kategori SILT. Jadi SILT itu nama umum, anggotanya ada cryptopatch dan isolated lymphoid follicle ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua, cryptopatch itu sebenarnya hanya cikal bakal atau induk dari isolated lymphoid follicle ya. Kalau menurut pendapat yang kedua ini, cryptopatch itu nanti bisa berubah menjadi immature isolated lymphoid follicle, kemudian baru menjadi mature isolated lymphoid follicle ya, sehingga cryptopatch dan isolated lymphoid follicle itu sebenarnya hanya satu, nggak berbeda ya, dua entitas yang sebenarnya nggak beda, cuma berbeda dalam hal maturasinya saja, sehingga nama yang tepat itu yaitu sebenarnya cuma solitary intestinal lymphoid tissue saja ya, karena memang anggotanya nggak ada ya, cuma satu, CP dan ILF itu sama gitu ya. Nah, itu pendapat pertama. Dan pendapat kedua ya, ini masih perdebatan, sehingga kita sebutkan saja dua-duanya di sini ya.
Nah, kalau yang pendapat pertama itu nanti alasannya kita sampaikan ketika kita membahas CryptoPats dan ketika kita membahas tentang ILF ya nanti ya di video yang akan datang ya, kira-kira 2 pekan lagi ya. Nah, sekarang sebenarnya SHIELD ini termasuk organ limfoid sekunder atau organ limfoid primer ya. Kenapa ada kontroversi seperti ini? Karena SHIELD ini ketika dia lahir, ketika seseorang itu lahir baru muncul, jadi sebelum lahir itu nggak ada SHIELD-nya ini. Nah, itu kan menyalahi definisi dari organ limfoid sekunder ya. Kalau Peyer's patch kan jelas dia organ limfoid sekunder karena dia terbentuk ketika dia masih dalam bentuk janin ya. Nah, kalau ini enggak, SHIELD ini terbentuknya itu ketika sudah lahir ya. Nah, ini ada 2 pendapat. Yang pendapat pertama dia mengatakan SHIELD ini adalah organ limfoid sekunder. Kenapa? Karena di situ tidak dipicu oleh inflamasi, tidak dipicu oleh patogen ya, walaupun memang dia dibentuk di setelah lahir dan ada pengaruh dari mikroflora normal dan pengaruh makanan, tetapi tidak ada patogen di situ. Sedangkan definisi dari organ limfoid tersier itu adalah dia respon dari adanya patogen, adanya inflamasi gitu ya. Dan pembentukan dari SHIELD ini mirip dengan pembentukan Peyer's patch. Nah, sehingga kelompok pertama ini berpendapat bahwa SHIELD ini termasuk organ limfoid sekunder. Juga ya, orang yang berpendapat SHIELD sebagai organ limfoid sekunder ini itu juga berpendapat bahwa ini menetap dan jumlahnya itu konstan ya, tidak bertambah dan tidak berkurang ya, jumlahnya tetap, sehingga memasukkannya sebagai organ limfoid sekunder. Nah, orang yang berpendapat SHIELD ini sebagai organ limfoid tersier ya karena memang dia berkembangnya setelah lahir dan dipengaruhi oleh mikroba dan makanan. Ini yang berpendapat bahwa SHIELD ini adalah organ limfoid tersier. Nah, kami berpendapat condong sesuai dengan yang pendapat pertama bahwa SHIELD ini adalah organ limfoid sekunder ya. Kemudian fungsinya apa? Ya, fungsinya sebagai tempat masuknya patogen karena dia memang mengandung terutama yang ILF ya, isolated lymphoid follicle itu dia ada FAE-nya, ada CLM-nya, sehingga sebagai pintu masuk dari patogen ya. Nah, kalau sudah masuk dia bisa memberikan respon ya, sehingga dia itu berfungsi sebagai tempat induksi ya, dari mucosal associated lymphoid tissue ya, sehingga nanti setelah terinduksi dia akan memberikan efek ya. Efeknya apa ya? Membentuk sekretory immunoglobulin A. Nah, nanti sekretory immunoglobulin A nya disekresikan ke lumen usus ya, di dinding usus, sehingga nanti dia itu akan menghalangi penempelan patogen terhadap dinding usus ya. Nah, juga fungsi SHIELD ini tempat maturasi sel T ya, terutama sel T gamma delta ya. Nanti kita bahasnya yang terakhir ini biasanya peran utama dari CryptoPats ya. Nah, itu adalah sepintas tentang SHIELD. Ini referensi yang kami gunakan ya. Nanti 2 pekan ke depan ya kita akan membahas tentang CryptoPats. Pekan berikutnya ini dan pekan berikutnya lagi kita akan membahas tentang isolated lymphoid follicle sebagai kelanjutan dari SHIELD ini ya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.